Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi untuk semua. Ya, pada video kali ini kembali kita membahas ya soal-soal matematika dasar untuk persiapan menghadapi UMUGM tahun ini. Nah, kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Ya, mulai dari soal nomor 1, coba diperhatikan ya. Suatu grafik fungsi kuadrat ya, memotong sumbu X di titik A 1,0 dan B ini 2,0. Kemudian jika grafik fungsi kuadrat tersebut itu melalui titik 0,4 dan puncaknya di titik P, Q, maka P tambah Q di sini sama dengan berapa? Oke, nah ini berarti teman-teman semua harus ingat kembali beberapa sifat dari fungsi kuadrat. Yang pertama adalah, jadi kalau misalkan fungsi kuadratnya itu Y sama dengan Fx, ini dikatakan melalui titik katakanlah X1,0 dan X2,0 ya. Maka fungsi kuadratnya itu adalah berbentuk untuk menentukan fungsi kuadratnya, yaitu kita gunakan rumus A dikali X kurang X1 dikali dengan X dikurang dengan X2 ya. Ini adalah rumus untuk menentukan fungsi kuadrat kalau misalkan diketahui titik potong dengan sumbu X, yaitu X1,0 dan X2,0. Nah, sekarang berarti ini kan 1,0 dan 2,0 ya. Katakanlah berarti ini X1,0 dan X2,0-nya ya. Berarti tinggal kita masukkan ke sini. Baik, nah tinggal kita coba ya. Jadi Y sama dengan A, ini X dikurangi dengan 1 dikali X dikurang dengan 2. Bisa paham ya sampai di sini? Nah, sekarang untuk mendapatkan nilai A-nya, karena kita harus cari dulu nilai A-nya, titik 0,4 ini kita masukkan ke sini. Ganti X-nya dengan 0, Y-nya 4. Berarti kita dapatkan 4 sama dengan A, ini 0 dikurangi 1, min 1. Kemudian 0 dikurangi 2, ini min 2. Berarti 4 sama dengan 2A. Kita peroleh A sama dengan 4 bagi 2, itu 2. Bisa ya? Nah, artinya fungsi kuadratnya itu menjadi Y sama dengan 2 dikali X dikurang 1 dikali X kurang 2. Ini kita simpan dulu ya, teman-teman. Nah, yang ditanyakan di sini adalah puncaknya itu P dengan Q-nya. Ingat kalau puncak itu kan selalu berpasangan P dengan Q ya. Ini puncak. Untuk mendapatkan nilai P-nya, itu P itu kan biasa disebut dengan sumbu simetri. Q-nya adalah nilainya ya, atau nilai maksimum atau nilai minimum. Untuk mendapatkan puncaknya di sini atau P, itu kita boleh menggunakan rumus X1 ditambah dengan X2 per 2 ya. Tidak mesti kita menggunakan rumus ini, min B per 2A. Karena kalau ini kita gunakan, berarti ini harus kita jabarkan lagi. Tapi nanti pasti hasilnya akan sama ya. Berarti ini X1-nya 1, X2-nya 2, tinggal kita masukkan. 1 ditambah dengan 2 per 2, itu dapat 3 per 2. Oke? Nah, berarti untuk mendapatkan Q-nya, tinggal dimasukkan di sini. Nah, diganti X-nya dengan 3 per 2. Jadi 2 dikali 3 per 2 dikurang 1, dikali 3 per 2 dikurangi 2. Tinggal kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan. 2 dikali 3 per 2 dikurangi 1, dapatnya 1 per 2. Dikali 3 per 2 dikurangi 2. Dapatnya min 1 per 2. Oke, jadi ini dapatnya negatif ya. Min 1 per 2. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Kita masukkan ke soal, berarti P-nya itu 3 per 2 ditambah dengan min 1 per 2, itu 2 per 2. 2 per 2 atau 1. Jawabannya A. Ya, semoga bisa paham ya untuk nomor 1 ini. Kalau sudah, kita bisa lanjut ke soal nomor 2. Dipahami dulu soalnya. Ya, ini masih menggunakan masih soal fungsi kuadrat. Diketahui dua parabola dengan persamaan fx sama dengan x kuadrat tambah bx tambah c. Dan gx-nya ini adalah px kuadrat ditambah dengan qx ditambah r. Jika f dan g-nya di sini tidak berpotongan ya, dan b per a sama dengan q per p, maka jarak terdekat dua parabola tersebut adalah selisih dari
Ibaratnya seperti ini. Ini ada fungsi kuadrat yang berbeda ya. Yang dicari adalah jaraknya. Bisa saja jaraknya misalkan ada titik di sini dengan titik yang di sini. Ataukah titik yang di sini dengan yang di sini dihitung. Bisa saja ya. Atau misalkan titik yang di sini yang dihitung dengan titik yang di sini. Itu bebas saja, hasilnya pasti akan sama. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Misalkan untuk fx ini, itu sumbu simetrinya. Kita menggunakan rumus min B per 2A, yaitu XP ya. Min B per 2A, yaitu B-nya adalah B sendiri, kemudian A-nya di sini adalah ya A. Kebetulan sama ya, ABC. Nah, kemudian kalau yang di sini, kita cari sumbu simetrinya juga, XP sama dengan min B per 2A, min B-nya adalah Q, kemudian 2A, A-nya itu P. Nah, sekarang coba kita simpan dulu. Coba kita lihat apa yang diketahui di sini. Di sini kan diketahui B per A sama dengan Q per P. Nah, coba kedua persamaan ini kita kali negatif. Kali negatif, kali minus, dan dibagi 2. Apa yang terjadi kalau kita kali negatif dan dibagi 2? Maka jadinya seperti ini. Min B per 2A untuk yang di ruas kiri, dan di ruas kanan itu akan menjadi Q per 2P. Betul atau betul ini? Ya, betul ya. Nah, berarti ternyata sumbu simetrinya sama. Artinya tinggal kita dengan cara yang lebih praktis, tinggal kita masukkan ke fungsinya. Jadi kalau begitu, kalau kita masukkan ke fungsinya, atau bisa ditulis fx, x-nya kan diganti dengan min b per 2a ya. Dengan cara yang sama, ini juga kita masukkan ke gx. Seperti ini. Min q per 2p. Kalau begitu jarak terdekatnya itu bisa digunakan jarak dari kedua puncaknya. Ya, jadi jawabannya di sini adalah Bravo. Jadi jawabannya ini paling gampang kita menggunakan jarak terdekatnya itu adalah jarak puncaknya. Karena kalau kita mau cari yang di sini, ini juga sebenarnya jarak terdekat, tapi kan kita tidak tahu ya berapa titiknya, berapa angkanya, ya. Semoga bisa dipahami untuk nomor 2. Nomor 3, silakan. Ya, di sini soalnya jika garis 2x kurang 3y tambah 5k kurang 1 memotong parabola y sama dengan x kuadrat dikurang 2x tambah k tambah 1 di dua titik yang berbeda ya. Maka nilai k yang memenuhi adalah, ingat hubungan antara garis dengan parabola, teman-teman, ada 3 ya. Yang pertama adalah parabola yang seperti ini, garisnya di sini. Kemudian yang kedua adalah parabolanya ini, kemudian garisnya seperti ini. Dan yang ketiga adalah parabolanya ini, grafiknya ya. Dan garisnya seperti ini. Nah, ini kalau tidak memotong, syaratnya adalah D-nya kurang dari 0. D itu diskriminan. Rumusnya B kuadrat dikurang 4AC. Kemudian kalau menyinggung, ini syaratnya D-nya sama dengan 0. Dan kalau memotong di dua titik yang berbeda, syaratnya adalah D lebih dari 0. Berarti kita menggunakan rumus yang syarat yang ketiga. Nah, kita gabung dulu ya, tapi ini kita ubah dulu persamaannya. Ini bisa dituliskan menjadi 2x ditambah dengan 5k dikurang 1 sama dengan 3y. Oke, karena kita harus ubah ke dalam y sama dengan. Bagi 3 semuanya, jadi karena ikan di sini 3 ya, bagi 3. 2 per 3x ditambah dengan 5 per 3k dikurangi dengan sepertiga sama dengan y. Nah, sekarang kita gabung dengan persamaan dengan parabola yang di sini. Kita gabung saja ya langsung. Ini x kuadrat dikurang 2x ditambah dengan k tambah 1 sama dengan 2 per 3x ditambah dengan 5 per 3k dikurangi sepertiga ya. Bagusnya kalau dihilangkan dulu penyebutnya. Kali 3 semuanya guys ya. Kali 3 berarti ini jadi 3x kuadrat dikurang 6x ditambah dengan 3k ditambah 3. Ini kalau dikali 3 kan semua habis ya penyebutnya. 2x ditambah 5k dikurangi 1. Bisa paham sampai di sini? Dikumpulkannya sejenis ya, dipindahkan semua ke kiri. Ini 3x kuadrat, tidak ada pasangannya ya, di sini saja. Kemudian ini minus 6x. Ya, minus 6x dikurangi 2x. Minus 8x. Oke. Ini 3k dikurangi 5k. Minus 2k. Kemudian 3 ditambah 1, 4.
Ya, sama dengan 0. Nah, sekarang kita gunakan syarat yang di sini. D-nya lebih dari 0, berarti B kuadrat dikurang 4AC lebih dari 0. B adalah koefisien dari X, yaitu minus 8 dikuadratkan 64 dikurang 4 kali A-nya adalah 3. C-nya yang tidak ada X-nya, berarti minus 2K ditambah dengan 4 lebih dari 0. Bisa paham ya sampai di sini? Nah, sekarang tinggal kita obok-obok ini. Ini 64 minus 12 dikali minus 2 berarti 24K. Ini minus 12 dikali 4 minus 48 lebih dari 0. 24K, 64 dikurang 48 itu kan 16 ya. Pindah ruas jadi minus. Seperti ini. Jadi K lebih dari minus 16 per 24. Sederhanakan, masing-masing bagi 8. Minus 2 per 3. Jawabannya mana? Charlie ya. Oke. Semoga bisa paham ya untuk nomor 3. Nanti kalau misalkan masih bingung, ditanyakan di bagian komentar di bawah video ini. Nomor 4, silakan. Ya, soal persamaan kuadrat. Jika nilai X1 dan X2 memenuhi nilai mutlak 3X kurang 4 sama dengan X tambah 5, maka nilai dari X1 tambah X2 sama dengan berapa? Ini kita hilangkan dulu tanda nilai mutlaknya. Dikuadratkan masing-masing ruas. Ini 3X kuadrat berarti 9X kuadrat. 2 kali 3, 6 dikali 4 minus 24. X ditambah dengan 16 sama dengan ini X kuadrat. 2 kali X, ya 2 kali X, 2X kali 5 berarti 10. 10X ditambah dengan 25 ya. Kita kumpulkan yang semuanya ke kiri. Ini 9 dikurang 1, 8X kuadrat minus 24 dikurang 10. Minus 34X, 16 dikurang 25, minus 9 sama dengan 0. Berarti yang ditanyakan di sini adalah tidak mesti kita faktorkan. X1 tambah X2 itu kan rumusnya min B per A. Minus B-nya itu minus 34 per A-nya 8, berarti 34 per 8. Masing-masing bagi 2. Berarti 17 per 4 jawabannya Charlie. Oke, bisa ya teman-teman? Saya kira demikian dulu ya. Nanti kita lanjut lagi pembahasan soal yang lain. Kalau misalkan total semua butuh materi apa yang mau dibahaskan, silakan ditanyakan, disampaikan di bagian komentar di bawah video ini. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.